Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Jack, ketemu lagi bersama Jen Alfi Channel. Saat situasi corona sangat genting, kita mau cek lokasi jalan karena informasi dari beberapa orang temen bahwasanya jalannya di kota Medan itu sepi karena virus corona. Yang itu menandakan artinya baik ya. Kalau semakin sepi semakin baik, berarti semakin masyarakat tuh semakin mendengarkan pemerintah untuk di rumah aja gitu ya. Jangan keluyuran di jalan atau sekedar jalan-jalan gitu ya. Kalau ngomong-ngomong BTW, on the way and the busway, kita bukan sekedar jalan-jalan biasa. Selain kita mau memberi informasi menunjukkan situasi jalan, kita juga mau bekerja sebagai tukang ojek. Jadi ya, setelah kita pelajari, setelah kita amati, setelah kita dengarkan, lihat video-video yang beredar, bahwasanya virus corona itu tidak hidup di udara, teman-teman ya. Virus corona hidup di butiran-butiran air ketika seseorang positif corona bersin, dan virus itu nempel di situ, teman-teman. Makanya apa, kita disuruh menjaga jarak 1 meter atau lebih, supaya itu ketika orang bersin, cipratan-cipratan menjijikan itu tidak mengenai tubuh kita gitu. Jadi virus itu tidak hinggap di tubuh kita. Dan kenapa kita harus mengisolasi diri di rumah gitu ya? Tadi malam ada di, aku lihat di mana ya, di YouTube atau di TV ya. Salah satu keluarga dari korban corona yang meninggal, orang tuanya, ibu dan bapaknya meninggal, dan ketika sakit kedua orang tuanya sekaligus ya, karena orang tua sudah pisah katanya, dibawa ke rumah sakit, dan di rumah sakit itu lambat penanganannya, teman-teman. Bahkan rumah sakit mengatakan belum ada virus corona di Indonesia katanya. Seperti itulah ketika kita ke rumah sakit. Jadi alangkah lebih baik kalau kita di rumah aja gitu ya. Ketika kita tahu kita sudah mulai batuk, bersin, demam ya, kita mengisolasi diri, makan makanan yang sehat. Jangan lagi makan junk food, jangan lagi makan beli-beli di luar ya, karena kita nggak tahu. Mungkin ketika masak orangnya lagi bersin, mungkin ketika masak orangnya batuk, mungkin ketika masak orangnya habis garuk-garuk, nggak ngerti kita ya. Lebih bagus kita berdiam diri di rumah, masak sendiri di rumah, makan sendiri di rumah. Jika ada yang jika ada yang lebih dari kita, bisa kita bagikan kepada salah satunya tetangga dulu ya. Kita bagikan sama tetangga kita. Kalau
kira-kira cukup dibagi, kita donasikan melalui perhimpunan dana yang ada dan yang secara resmi. Jadi kenapa pemerintah menyuruh kita untuk berdiam diri di rumah? Salah satunya ketika kita masih sehat. Kalau kita di rumah, kita tidak akan terinfeksi sama orang-orang yang memang sudah positif. Kenapa? Ketika Anda sehat, ketika kita sehat, kita jalan keluar, misalnya ke mall, pergi ke mall sekedar nongkrong gitu ya, sekedar jalan cuci mata atau ada yang mau dibeli lah, ya, sengaja kita tanpa kita sadari kita mencet lift, sementara lift itu sudah ratusan atau bahkan ribuan orang yang menggunakan dan memencet itu gitu ya. Bayangkan jika dalam 100 atau 1000 orang itu ada satu saja yang terinfeksi, yang positif, dan menggunakan lift dan memencet tombol lift atau memegang tangga eskalator atau memegang handle pintu mall, maka ke 99 atau ke 999 itu bisa positif terinfeksi juga karena satu orang. Makanya itu jika masih sehat, berdiam diri di rumah. Jika ada yang bisa dikerjakan di rumah, kerjakan di rumah. Ketika Anda sudah merasa Anda terinfeksi atau Anda sudah merasakan gejala-gejalanya seperti demam, batuk, panas, tenggorokan tidak enak, menggigil, badan ngilu-ngilu gitu ya, Anda sebaiknya mengisolasi diri di rumah dan menyehatkan diri sendiri di rumah dengan cara makan makanan yang sehat, hindari kontak dengan keluarga, anak, istri, makan makanan yang sehat, makan makanan yang bervitamin tinggi ya. Masak sendiri di rumah, jangan beli di luar. Karena apa kita pesan di luar itu? Kita tidak tahu proses pemasakannya itu seperti apa gitu loh. Bisa saja waktu masak itu orangnya, kokinya atau ya kokinya kita bilang lagi bersin atau lagi dia positif tanpa dia sadari dia positif, dan itu bisa menularkan kemana-mana. Jadi bukan tanpa alasan pemerintah menyarankan kita untuk berdiam diri di rumah selama 14 hari supaya kita tahu 14 hari ke depan kita sehat terus atau kita positif. Karena virus itu akan terdeteksi dalam waktu 14 hari teman-teman. Dari pantauan sini lampu merah Helvetia tidak ada kesunyian, sama normal seperti biasa. Artinya masih banyak masyarakat yang memang betul-betul urgent gitu ya, memang betul-betul harus keluar rumah. Dan kita tahu masyarakat kita Medan adalah masyarakat yang taat peraturan, tidak pernah menerobos lampu merah, cuman hanya berdiri di depan garis dan di tengah jalan gitu aja tuh, tidak menerobos lampu merah sih. Dan ketika pemerintah menyuruh kita berdiam diri di rumah, maka saya yakin masyarakat Kota Medan akan berdiam diri di rumah, karena kita tahu Medan adalah masyarakatnya yang paling taat peraturan.
nih lihat, sebegini banyaknya orang yang naik sepeda motor atau naik kereta. Jika salah satu ada di depan orang yang bersin dan mengeluarkan muncratan yang tidak bisa dihindari gitu ya, maka muncratan udara itu akan bisa mengenai orang-orang di belakangnya gitu. Dan jika yang bersin itu adalah penderita positif virus, maka yang kena muncratannya otomatis akan terinfeksi positif juga dalam 14 hari ke depan. Jadi ayolah teman-teman, jika memang kita bekerja di ring 1, contohnya di jalanan, maka boleh saja kita keluar rumah dengan catatan ya, ingat ya, dengan catatan kita harus selalu menjaga kebersihan diri. Salah satunya adalah mencuci tangan ketika selesai beraktivitas. Makanya sediakan selalu sabun dari rumah atau sampo ya, ketika Anda ketemu air, ketika di jalan, ketika di masjid, atau ketika di gereja Anda ketemu air. Cuci tangan setiap habis aktivitas atau habis, misalnya nih kita seprofesi ojek gitu ya, seprofesi ojol, ojek online. Habis nih kita dapat orderan GoFood ya, dan dapat orderan GoFood nih, kita antar nih GoFoodnya. Nah kita beli dulu nih GoFoodnya, kita beli di resto dengan proses segala macam, dan kita tidak tahu tangan kita kemana, megang meja, mungkin mejanya habis kena muncratan, megang kursi dan megang plastik bekas penjualnya, kita tidak tahu penjualnya positif atau tidak. Dan lalu prosesnya kita antar, kita jumpa sama customer yang sudah bersedia di rumah aja dengan memesan GoFood untuk makannya gitu ya. Kita apresiasi buat customer yang di rumah aja dan pesan GoFood untuk makanan. Lalu kita antar makanan tadi kembali ke pelanggan atau konsumen yang memesan. Nah, dalam proses itu teman-teman, tangan kita ini sudah memegang beberapa macam benda. Nah, disarankan buat teman-teman ojol, ketika sudah proses itu tadi, pengantaran buku tadi, langsung aja teman-teman langsung cuci tangan pakai sabun, air mengalir bersih. Nah disitulah kita artinya menjaga kebersihan diri ya. Oke, harus menjaga kebersihan diri, seperti itu contohnya. Lalu bagaimana kalau kita dapat penumpang GoRide atau Grab bike ya, penumpangnya itu benar-benar nempel sama kita tanpa ada jarak 1 meter. Kita pastikan penumpangnya tidak bersin, pertama tidak batuk, kita harus ingat betul. Dan jika memang penumpang yang tidak menggunakan masker, ya kita sediakan masker buat penumpang, supaya apa? Supaya jika dia memang mungkin bersin atau batuk, ada penghalangnya masker itu tadi. Jadi tidak muncratan bersinnya atau muncratan batuknya tidak menempel ke jaket Gojek atau ke jaket Grab kita gitu teman-teman. Nah, ini sudah masuk ke Jalan Tengku Amir Hamzah, masih normal seperti biasa, tidak ada tanda-tanda kesunyian. Jadi itu teman-teman ya, selama kita membawa GoRide atau membawa Grab bike, selama customer kita tidak mengeluarkan muncratan yang sangat berbahaya, kita tidak perlu takut. Oke?
Dan yang kedua dan yang ke berapa tadi? Yang kedua ketika kita membawa gorai, customer tuh bayar pakai uang tunai kan? Nah, uang adalah benda paling vital yang sering digunakan, yang sering dipakai, dan yang paling cepat menularkan virus adalah uang. Karena kita selalu megang uang dan kita tidak tahu uang kita berasal dari mana. Oke. Walaupun kita nih baru nih ngambil uang nih dari ATM misalnya, kan? Uang yang ada di kantong, yang di dompet sudah kita belanjain habis, kita ambil uang baru di ATM. Uang di ATM itu juga dengan proses sentuhan tangan teknisi ATM. Dan kita tidak tahu uang itu sudah berapa lama di dalam mesin ATM. Bisa saja uang itu sudah 14 hari dan sudah positif virus itu hidup di dalam uang itu tadi. Oke. Dan dengan santai kita ambil uang di ATM tanpa kita menghiraukan kesehatan, dan terjadilah penularan melalui uang. Itu uang baru dari ATM. Jika customer kita membayar pakai uang tunai, maka akan ada sebaik-baiknya. Dari yang paling baik adalah ketika kita menggunakan sarung tangan yang tertutup semua ya. Tertutup ya, jangan seperti ini. Kalau ini kan masih terlihat jarinya. Menggunakan sarung tangan yang tertutup untuk mengambil uangnya, supaya virus dari uang itu tidak langsung menempel ke tangan kita, ke jari kita, gitu teman-teman. Selesai aktivitas semua, cari air, cuci tangan. Memang terdengarnya lebay, tapi kita mengantisipasi, mencegah lebih baik daripada mengobati teman-teman ya. Selesai aktivitas, sebelum makan, sebelum minum, cuci tangan. Oke. Ya, sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai saudara mungkin ya, kalian anggap saudara. Jika kalian anggap saya sahabat, jika kalian anggap saya teman, saya hanya berbagi, hanya mengingatkan, tidak mau mengajari, saya tidak mau mengajari, saya hanya mengingatkan saja. Enggak, bayar. Cendol dalam bang ya? Ini campur ya? Boleh. Satu bang. Satunya. Berapa? Campur. Sama ini ya? Aja bang. Ya. Kameranya on tuh bang. On. On ya. Apa ya Gus ya? Oh. Ketan ya? Ah, kok sedikit aja kak? Ya, goreng enggak? Nah, itu. Kasih kak.
teman-teman, mungkin segitu aja videonya. Tuh, itu efek corona itu, paha-paha itu ya. Itu biasa menularkan corona. Bundaran Adam Malik, Adipura, Tugu Adipura, dari Medan, Sumatera Utara. Jenagi Channel mengabarkan sekian. Terima kasih sudah menonton. Tetap semangat, jaga kesehatan selalu, jaga kesehatan keluarga Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sarapan pakai yang seger-seger. Bonus, ini bonus buat kalian ya. Saja mie ayam. Kenapa mie ayam tidak buka? Karena takut corona. Bang Bayo kan bikin duit aja ya. Ada yang jual nih enggak? Ini nggak dijual. Jadi jual mana? Oh, yang kemarinnya. Mie yang dijual. Oke teman-teman, gitu aja videonya. Kita udah sampai. Kita mau makan dulu. Pastikan setelah menerima uang, memberi uang, menerima bungkusan plastik, kita pastikan cuci tangan sebelum makan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.